Jaga-jaga 5 waktu, semuanya cepat berlalu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. فإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. ولربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال. إن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحي ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام.
تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل. Sebelumnya gimana Bapak, sehat ya? Tidak ada yang ngantuk kayaknya nih. Biasanya kan penyakit sholat subuh ngantuk. Baik, ada kata-kata itu kalau pengen lihat orang beriman itu, kalau pengen lihat orang Islam itu di atas sholat Idul Fitri dan Idul Adha, itulah jumlah seluruh umat Islam. Tapi kalau mau lihat umat yang beriman, orang-orang yang beriman, maka di atas sholat subuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, yang hari ini sangat jarang kita saksikan, apalagi kami anak muda itu melihat sholat subuh seramai itu kalau di kampung, Pak ya. Maka hari ini alhamdulillah kita semua diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sama-sama menjalankan kewajiban kita sholat subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu sambutan dari tuan rumah atau yang sekali ini akan disampaikan langsung oleh Mukarram Al-Ustaz Harun Rashid MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bandung, Pak Haji Ustaz Hasan, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, umur kita panjang dan manfaat bagi umat. Tidak lupa untuk diri dan keluarga, seluruh jajaran kepengurusan Dewan Masjid Indonesia Kota Bandung yang semuanya insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Haji Sobri, kemudian Ustaz Amin, Pak Haji Syamsi, Ustaz Adrianto, Pak Hamzah, dan seluruhnya yang tidak kami sebutkan satu persatu, seluruh teman-teman yang tergabung dalam BNI, kemudian orang-orang Islam yang hadir. Alhamdulillah kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di kudumikum di hadal ma'had al-mubarak insyaallah, di atas tempat penempaan kawah chandra di muka anak-anak kita ini, itu yang insyaallah tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Musa Al-Asy'ari. Inna 'azzaman nas ajran fi salati ab'aduhum ilaiha mamsyad. Manusia yang paling besar pahalanya terkait dengan sholat berjamaah, manusia yang paling besar pahalanya terkait dengan sholat berjamaah adalah yang paling jauh langkahnya ke masjid. Yang paling jauh langkahnya ke masjid. Ini alhamdulillah semuanya jauh nih. Semuanya jauh, insya Allah Allah hitung langkahnya satu persatu. Satu langkah menaikkan satu derajat, satu langkah menghapus satu dosa. Kalau 20 kilo berapa langkah nih? Kami pakai mobil Ustadz, bagaimana? Kami pakai motor. Insya Allah putaran roda, kemudian gas yang kita injak, kemudian tetesan bensin, baik itu pertalit maupun pertamax, semuanya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami sampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian. Jadi kemarin yang di list itu sudah mewujud atau menjelma menjadi keramik, Pak. Keramik yang di sayap kanan, kiri dan belakang.
kemudian ada tambahan dari Pak Haji Sofi dan teman-teman, kemudian Pak Jasman. Insya Allah akan kami alokasikan untuk kaki lima yang sebagian sudah dipasang itu tadi untuk tempat sendal. Istimewa hadir di sini yang kami hormati dari Dewan Mutasar Pak Haji Sofi. Jadi biasa Pak Haji Najam, ini ada Pak Haji Sofi. Alhamdulillah. Juga dari Kakamenat, kalau ini subuh ini Kakamenat, Haji Adrianto hadir jauh-jauh. Insya Allah pekan depan mungkin Kakamenat akan dikerahkan. Dan juga dari Ketua MUI, ada wakilnya Ustadz Zaidi. Ya, lengkap nih semua hari ini. Kemenaknya ada, MUI-nya ada. Juga kami dari sini hadir. Pak Wono hadir ya. Hadir. Para takmir masjid dan Pak Haji Usman Jafar nih, alhamdulillah ini hadir. Pak Haji Usman Jafar dari FKUB. Ini dapat memotivasi kita bahwa Pak Haji Usman ini lah lebih 8 kepala usia ini. Masih dia. Alhamdulillah. Jadi dapat kami bayangkan bahwa Pak subuh hari ini, kenapa kami katakan istimewa, ini nampaknya seperti sebuah gambaran. Insya Allah pada kegiatan subuh-subuh yang akan mendatang mungkin akan jauh lebih banyak lagi dari ini. Amin. Kalau harus 20 kilo, kalau cuma 20 kilo sebanyak ini, kalau cuma 1 kilo mungkin lebih banyak lagi dari ini. Insya Allah. Dan di sini tidak banyak yang kami sampaikan. Pertama kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Harun sebagai hormat. Dan selanjutnya pada tadi malam kami ada memposting surat edaran Dewan Masjid Indonesia Pusat ya, kepada Bapak. Tadi dilanjutkan lagi oleh Pak Sekjen kita. Ada beberapa poin di situ, tapi yang intinya diharapkan kepada kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan ini. Mungkin mulai hari ini kita sudah dapat untuk membuat semacam gaungnya ya, jadi semaraknya. Jadi masjid-masjid mungkin sudah membuat spanduk menghimbau gitu kan, sudah ada pembersihan masjid. Dan juga ada 2 poin yang perlu disikapi juga. Yang pertama tentang poin yang berikutnya tentang pengaturan audio pengeras suara. Ya, pengeras suara itu. Nah, ini tolong dimaklumi Bapak-bapak, ini sebenarnya menyangkut kepada kearifan lokal. Jadi secara keseluruhan begitu, tapi menyangkut kepada kearifan lokal. Kalau kita di Pramulitan mayoritas umat Islam, jadi rasanya tidak masalah kalau umpamanya tidak mesti 10 menit menjelang azan. Kalau itu ditentukan 10 menit menjelang waktu masuk, baru dihidupkan pengeras suara, ngaji, itu menyangkut pada kearifan lokal. Kalau untuk kita Promuli setengah jam itu tidak apa-apa, itu di mayoritas. Tapi kalau tempat minoritas, nah ya begitu maksudnya itu. Nah, kita tidak sebut itu. Jadi harus kita cerdas kita menafsirkan. Jadi jangan sampai ada perselisihan. Kita umat Islam nak diatur, bukan begitu maksudnya. Jadi maksudnya kita pahami itu sebagai suatu kearifan lokal. Jadi kita Promuli ini boleh baik bangunnya setengah jam sebelum waktu masuk atau waktu nak sahur. Kita bunyikan pengeras suara, tidak salah lah. Kita yang mayoritas di sini. Tapi kalau tempat daerah minoritas tentunya mengganggu kalau kita yang minoritas. Nah, begitu juga poin tentang bagaimana masjid itu steril daripada pengaruh politik. Nah, di sini juga harus kita pahami. Kalau Allah Ta'ala di Quran Al-Karim, Alhamdulillah, Syaitanir Rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Qala
inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'yatuhum innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu alaihi. Sebelum saya melanjutkan, seyogyanya ini Ustadz Muhammad Mufid, giliran beliau. Tapi waktu pertemuan terakhir sampai Ahad subuh, beliau sudah nyampaikan dengan Pak Abdullah kemungkinan tidak bisa hari ini, karena itu siapa yang akan menggantikan. Nah kebetulan dulu saya juga berhalangan digantikan Ustadz Ali Chandra, nah balik lagi tukaran. Itu ceritanya hari ini. Kedua, saya melihat di sini politik identitas. Saya termasuk di dalamnya, karena disebutkan di situ tentang usia Mat Amin, anggota DPRD Prabu Muli, wakil ketua Dewan Masjid, pembina Yayasan Nurul Ummah. Seyogyanya kopiah saya ini 3 warna, 3 merek. Nah, kita sering mendengar Bapak Haji Insinyur Ridho Yahya dalam pidatonya, ya. Di satu sisi dia mengatakan saya wali kota. Kalau wali kota maka rakyat saya semuanya adalah rakyat saya, di Kerogan ada rakyat saya. Tapi kalau ditanya saya Muslim. Karena itu di tengah perannya sebagai wali kota, maka tentu masuk tadi status dia sebagai seorang Muslim. Wajar kemudian keberpihakannya lebih besar kepada tadi. Karena faktanya memang kata Pak Ismet, kearifan lokal itu ya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ya kalau kita mayoritas ya tunjukkan kita mayoritas ya, dengan segala keberagamannya. Karena itu tadi Allah menyeru, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya aku menciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arufu, untuk saling kenal mengenal. Ya, ada rukun ta'aruf, rukun ukhuwah. Ya. Pertama mengucapkan ya salam. Assalamualaikum, apa kabar? Itu awal dari perkenalan, awal dari ta'aruf. Muncul berikutnya, aina anta, mau kemana? Anak yashhadu ilal masjid, kami akan ingin pergi ke masjid, ya. Ya. Bersama siapa? Peristiwa Isra Mi'raj, ya, ketiga penghuni langit, ya. Pertama itu menjawab salam dari malaikat Jibril. Bersama siapa? Anta. Nah, bersama Nabi Muhammad, ya. Jadi jauh sekali kandungan dari ta'arufu itu, sehingga kemudian akhirnya ada yang kita sebut kemudian dengan tafahum, ta'aruf, tafahum. Ya, ngaku Pak Ismet itu hari ini tidak pakai identitas, padahal dia ketua DMI. Tapi akhirnya kan semua kembali berujung, apapun identitas kita itu, peran-peran kita itu, kata Allah yang terbaik, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, di peran-peran itulah sesungguhnya ada ujian. Apakah kita mampu tadi membawa, kita ada kajian akidah ya, Ustaz Daidi, insya Allah sistematis. Takrifnya saja sudah sekali pertemuan, belum nanti isinya. Nah, mudah-mudahan kita istiqomah. Yang kedua, kita ada kajian
fikih ya Ustaz Harun. Insyaallah berkesinambungan ya. Karena bab fikih ini banyak ya. Agar kita paham bahwa Islam itu sumul, lengkap. Nah, supaya kita paham lengkap itu ya ngaji terus. Tiba saatnya kan 2024 ini kan bab kita bab siasa ya. Tidak mau kita harus masuk ke situ. Allah, Rasul, orang-orang beriman akan lihat pekerjaan kita. Kita akan dikembalikan kepada Allah yang tahu, yang maha, yang gaib dan yang nyata. Nah, artinya dalam konteks bekerja ini, itulah peran tadi, peran kita. Ada ketua DMI, ada ketua MUI, ada ketua ITADI, ada ketua BKPNI, ada ketua FKUB, ada ketua Basnas, ada ketua sekolah tinggi, ada mudir. Itu yang Islam ya. Yang umum ada Kang Wacap di sini. Ada kepala dinas. Bersumber dari hadis riwayat Muslim. Man ra'a minkumul karom bal yughayyiru biyadihi fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adkhul iman. Nah, ya. Sebelum kita masuk ke sini, dulu Islam itu diturunkan di kota Mekah. Kita sering menyebutnya periode Mekah. Tahulah kondisi kalau kita baru bangun ya. Ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang merasa tersaingi. Nah, begitulah kondisi singkatnya. Jadi dakwah Islam di Mekah awalnya itu tidak dalam bentuk harmoninya, ya harmoni, bukan harmonika. Harmonika itu alat untuk mencapai keharmonian. Iya. Jadi harus supaya harmoni itu harus banyak alat-alatnya. Ada harmonikanya, ada serulingnya, ada bassnya, ada melodinya, sehingga menjadi suara yang indah. Nah, itulah harmoni akor gitu ya. Jadi penuh dengan tekanan, penuh dengan intimidasi, penuh dengan cacian, penuh dengan provokasi, penuh dengan tadi bully-membuli ya. Bayangkan kasus terakhir yang sedang kita peringati itu kan, bagi Abu Lahab dan kawan-kawan, Rasul itu disebut orang gila, kita majnun. Itulah di Mekah. Tapi tadi ada yang beriman, ada yang tidak. Karena itu salah satu yang pernah kita baca di Mekah itu, Rasul berdoa ya, di dalam surat Al-Hasyr ayat 80 potongannya ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira. Sultanan, ya Allah, berikan kekuasaan dari sisimu yang dapat menolong. Nasiro, kekuasaan yang menolong. Jadi ternyata Ibnu Katsir meminjam pendapat Ibnu Qatadah bahwa saat itu Rasul membutuhkan kekuasaan agar dakwah ini ya, bisa terus berkembang. Menerima inilah kembali tadi dalam konteks kita sekarang ini adalah bertahun ya. Potensi kita banyak, peran kita banyak, tapi ada satu di antara kita ini, tugas kita nahnu du'at qabla kulli syai'in. Itu kaidah. Kita ini dai sebelum segala sesuatu. Kalau diumumkan kita ini muslim sebelum segala sesuatu. Karena itu ketika kita ada di peran-peran tadi, itulah yang akan
mendasari kita berperang. Nah, kami menyebut inilah juga akhlak tadi. Ya. Jadi kalau kita muslim, dimanapun kita, perang apapun, ya kita berharap muncul kemuslimannya. Ya. Ketika Nabi Muhammad wafat, ya, orang tidak bersegera bagaimana menyelesaikan fardu kifayah, tidak. Tapi para sahabat itu berupaya, siapa ini akan menggantikan Rasulullah ini? Nah, setelah ada kesepakatan, ada syura, ya, dengan mempertimbangkan segala kelebihan, kekurangan dan apa-apa, setelah diputuskan bahwa Abu Bakar yang akan menjadi penerus, baru kemudian sahabat bersegera untuk melaksanakan fardu kifayah. Ini penting untuk kita pahami bersama. Mekanisme melahirkan kekuasaan itu, konsensus kita bahwa 5 tahunan. Nah, sekarang sudah disebut tadi tidak boleh lari kita. Nasib 5 tahun ke depan itu ada di kita inilah. Yang 5 tahun ini sudah, 5 tahun sebelumnya sudah. Nah, kita apa nak kita sama ini atau ada perubahan? Nah, itu kembali kepada kita. Tapi kita harus maju ke depan. Ya, Pak Sobri, ya. Nah, kita harus maju ke depan. Jadi mekanisme. Kemudian tadi kita berharap orang yang diamanahi itu, karena kekuasaan itu identik juga amanah, ya. Pendelegasian, yang prosesnya ya ada yang ideal, ada yang semi ideal. Kondisi kita ini sudah terlanjur kita sepakat melalui sistem demokrasi, ya, lewat pemilu. Jadi jangan kita tidak tahu itu, karena penting, ya. Itulah yang diminta oleh Rasul tadi ketika berada di Mekah, suasana tekanan yang tinggi. Dia minta, ya Allah, sultanan nasiro, kekuasaan yang menolong. Kan enak kita dapat Pak Rindu 10 periode, 10 tahun ini. Setidak-tidaknya ungkapan beliau, ya aku malu kalau kamu minta di tengah jalan. Walaupun itu kan metode juga. Tapi untuk kondisi tertentu, karena dia merasa mampu, ya mungkin dihindari. Tapi kondisi tertentu yang memang duit APBD-nya tak banyak, dikit, tapi mau nak bangun tulah, dan ada orang-orang yang memang setelah seperti itu baru bergerak, ya. Jadi kearifan lokal tadi, kearifan lokal tidak boleh kita. Tapi kan kalau setelah dipandang cukup, ya ngapo nak merepotkan orang lain, gitu ya. Nah, begitu pun lanjutan sekarang. Fisiknya sudah, kata Ustaz Mufid dalam bukunya yang baru itu, bahwa memakmurkan masjid itu ada 2 sisi, membangunkan fisiknya, membangunkan non fisiknya. Apa fisiknya? Bangunan, jangan sampai kalah dengan rumah kita, gitu ya. Non fisiknya, bagaimana masjid itu hidup? Ada tarbiyahnya, ada melakukannya, ada sosial kemasyarakatannya, dibangun. Nah, tinggal tadi regenerasi ini tujuannya melanjutkan yang baik, ya, berinovasi agar lebih baik lagi. Nah, sekarang apa yang kurang misalnya? Oh Pak, bangunan kami lagu cuma saronian ngajak ke masjid ini. Nah, timbullah di situ bagaimana caranya? Bagaimana kita orang lain kok masjid kampung tapi ramai belajar? Ternyata memang ada manusia itu yang memang harus dipuji-puji dulu, dilemakkan dulu, ya. Pak, jadi ngaku kita di dinas itu pencak mudahnya begal gitu, karena memang sudah menjadi tugas pokoknya, tidak digaji kalau tidak begal itu. Nah, artinya kalau sudah memang mendarah daging, nah untuk sampai kepada itu memang membutuhkan proses. Karena itu tadi untuk masjid berikutnya, Masjid Nurul Iman, ya, Nurul Islam, tidak salah. Sama waktu kami wakil Pak Estet juga,
pengurus masjid itu mengirimkan surat cinta kepada warganya untuk datang beramai-ramai ke masjid. Kata Pak Najam, jangan datang banyak ramai, hendaknya yang datang itu ramai juga kan. Nah akhirnya pada titik tertentu Pak Isyad mengatakan supaya masjid ini termotivasi bagaimana semuanya. Nah, ini peran tadi. Ya bayangkan kan dengan seperti itu saja sudah luar biasa. Apalagi nanti seperti di Kota Padang, wali kotanya mewajibkan para kepala sekolah untuk membawa anaknya sekolah subuh di masjid. Dakwah ini terus berkembang. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mungkin lontaran-lontaran saja ya, dan juga mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan ya, tanyakan dan sampaikan, masalahkan dengan Pak Hamzah yang sudah ngatur jadwal dan judul ini ya. Tapi intinya tadi mudah-mudahan bisa ditangkap. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukra walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tadal lidzalika ahla. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sahibil kitabil anqa wal qalbi atqa wat tawbil anqa wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi ahli sidqi wa riqa. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا رزقا واسعا بلا تعب ولا نصب انك على كل شيء قدير. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. رب اجعل هذا البلد امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. اللهم اجعله طيبا نافعا يا ارحم الراحمين.